Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lalu bagaimana suka duka Ahmad Yuryanto selama 140 hari menjabat juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19. Sudah bergabung dari kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto. Selamat sore Pak Yuri. Selamat sore, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Yuri. Pak Yuri, kayaknya banyak mungkin warga dan masyarakat yang lebih mengenal Anda sebagai juru bicara penanganan percepatan COVID-19 gitu. Percepatan penanganan COVID-19 dibandingkan sebagai dirjen di Kementerian Kesehatan nih Pak Yuri. Sejauh ini Pak Yuri setelah tidak menjadi jubir lagi, rasanya seperti apa? Lega atau justru berat? Tidak ya, karena memang selama saya jadi juru bicara kan sebenarnya itu tugas tambahan ya. Tugas saya yang pokok adalah dirjen di B2W. Dan penyakit COVID adalah penyakit menular, ini juga menjadi bagian dari tugas fungsi saya sebagai dirjen. Hanya bedanya kalau dahulu saya menganalisa, kemudian mencari akar permasalahannya, dan kemudian menyampaikan ke publik. Nah, sekarang berhenti sampai dengan menganalisa masalah, tetapi tidak menyampaikan ke publik, tapi menyampaikan ke sekarang Satgas Penanganan COVID-19 yang tentunya akan diupdate setiap hari agar bisa diikuti oleh masyarakat melalui websitenya COVID-19. Iya, Pak Yuri bisa dibagi lebih jauh bagaimana pengalaman Pak Yuri selama 140 hari menjadi jubir gugus tugas penanganan COVID-19. Suka dukanya terutama, banyakan dukanya sepertinya nih. Tapi apa sih yang bisa Anda ceritakan dari pengalaman 140 hari Anda ini Pak Yuri? Yang pertama, saya akan selalu meyakini bahwa semua tugas apalagi yang diberikan oleh negara adalah sebuah kehormatan. Oleh karena itu saya akan selalu berpikir apa yang terbaik yang bisa saya lakukan. Permasalahan menjadi juru bicara itu adalah permasalahan bagaimana mentransfer permasalahan yang ada di data menjadi sebuah informasi yang bisa dipahami oleh seluruh masyarakat. Saya tidak pernah menganalisa di mana suka dukanya karena ini sebuah kehormatan untuk saya. Jadi saya harus melakukan yang terbaik, itu aja yang saya pikirkan. Jadi Pak Yuri sudah merasa melakukan yang terbaik. Kalau jika ada yang bisa diubah atau dievaluasi lebih jauh, apa yang mau Anda sampaikan ke jubir berikutnya, yaitu Pak Wiku, jubir Satgas? Sekarang ini masa yang paling penting di mana kita tidak lagi berbicara tentang mensosialisasikan protokol kesehatan, tetapi harus membudayakan. Karena ini sesuatu yang mendasar di dalam kaitan dengan pengendalian penyakit menular. Masyarakat harus menjadi subjek dan sekaligus objek dari perubahan kebiasaan yang baru ini. Inilah yang menjadi tantangan lebih berat. Kami sudah sering berkomunikasi dengan Prof. Wiku, karena semua data setiap hari kami kirimkan ke beliau dan beliau melakukan analisa juga. Pak Yuri, kalau kita lihat dari angka per hari ini 93.657 kasus positif, di mana Anda melihat posisi Indonesia? Seberapa jauh tingkat keberhasilannya Indonesia dalam menangani COVID-19? Jangan dijawab dulu Pak, kita harus jeda. Jawabannya akan kita hadirkan usai jeda berikut ini. Baik, Pak Yuri masih bersama kami di Metro TV, Pak Yuri. Iya, masih. Ya, kita lanjutkan tadi sebelum jeda saya menyampaikan data hari ini kurang lebih ada kasus positif 93.657 dan kemudian total meninggal dunia 4.576 dengan angka sembuh 52.164. Dari angka ini apa sebenarnya Pak Yuri kendala terbesar penanganan COVID di Indonesia? Ya, pertama kita harus melihat ini angka akumulasi ya. Artinya ini angka yang kita jumlah sejak awal Maret. Artinya bahwa angka seperti itu bukan gambaran real hari ini karena ini akumulasi jumlah. Ada yang sudah sembuh, ada yang meninggal dan sebagainya. Kemudian yang kedua, angka ini adalah gambaran akumulasi total Indonesia. Kalau kita mau lihat rinci lagi, sebenarnya permasalahan itu sekarang ini relatif cukup tinggi di 8 provinsi saja, tidak di seluruh Indonesia. Bahkan dari provinsi itu pun sebenarnya kalau kita breakdown lagi di kabupaten kotanya pasti tidak sama. Ini adalah gambaran bahwa memang
ancaman epidemiologisnya tidak sama. Kita memahami karena faktor pembawa penyakit ini kan manusia. Pergerakan manusia, mobilitas manusia, interaksi sosial manusia, ini akan signifikan dengan kemungkinan resiko untuk penularan. Kita melihat yang lebih kecil, misalnya DKI, kita bisa melihat bahwa Kabupaten Kepulauan Seribu itu perspektif ancaman epidemiologinya akan beda dengan Jakarta Pusat, itu pasti. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat angka positif yang cukup banyak, maka kita melihat apakah beban layanan rumah sakitnya signifikan banyak. Ternyata kasus terakhir yang kita dapatkan ini lebih banyak didominasi oleh konfirmasi positif tanpa gejala. Artinya dia tidak ada indikasi untuk dirawat di rumah sakit. Dia positif tanpa gejala. Nah, kita bisa melihat bahwa sekarang tingkat hunian rumah sakit yang kita ukur dengan BOR misalnya, itu ada di kisaran 53%. Artinya kapasitas rumah sakit kita itu mungkin hanya sekitar separuh lebih sedikit lah yang terisi. Sebagian besar kasusnya adalah kasus positif yang tidak bergejala. Satu sisi menggembirakan, sisi yang lain ini potensi ancaman karena mereka kalau tidak berhasil melakukan isolasi secara mandiri dengan baik, artinya berpotensi menjadi sumber penularan untuk masyarakat di sekitarnya. Inilah yang saya katakan bahwa kita sekarang sudah waktunya untuk merubah paradigma kebiasaan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi kunci. Baik, Pak Yuri, setiap pukul 15.30 kita semua menyaksikan Anda menyampaikan data harian seperti itu. Tapi sekarang Satgas tidak melakukan pengumuman data harian. Apa pertimbangannya dan apakah menurut Anda sebagai, saya bilang mungkin mantan jubir gitu ya, apakah itu produktif atau justru kontraproduktif dengan tidak mengumumkan itu kepada masyarakat? Ya, kita sekarang mulai mendorong masyarakat untuk tidak hanya mendengar pengumuman itu secara biasa. Karena pasti saya di jam 12 cut off data, kemudian melakukan kajian, kemudian merumuskan permasalahannya, dan pada pukul 15.00 ini kita kirim ke websitenya covid19.go.id yang kemudian bisa dilihat oleh semua teman. Kita berharap ada perubahan cara masyarakat untuk mengupdate data, tidak harus kemudian mendengar, melihat, tapi coba kita dorong ke arah agar masyarakat juga mau membaca. Karena kami menyadari bahwa peran teman-teman media sekarang kan sudah luar biasa ini. Bisa kemudian membantu untuk menyebarluaskan informasi ini. Nah, yang paling penting bagi kita sekarang adalah bagaimana mendorong edukasi. Ini yang sangat penting. Namun tetap bahwa di Satgas akan melakukan evaluasi data mingguan sekarang sifatnya dengan mengkaji tren masing-masing provinsi, kemudian mengkaji masalah-masalah yang spesifik khususnya di dalam 8 provinsi yang menjadi perhatian kita. Oke, bisakah masyarakat kita diharapkan untuk mencari informasi sendiri dan bagaimana Pak Yuri melihat di tingkat disiplin? Satu sisi ada kepala daerah yang mengatakan tingkat disiplin masyarakat membaik, tapi kalau kita lihat dari pantauan sendiri misalnya banyak yang sudah mulai cuek karena merasa sudah pelan-pelan kembali ke adaptasi kebiasaan baru yang memang yang baru seperti itu. Kita menyadari betul ya dari 274 juta penduduk Indonesia ini tentunya kan sangat variasinya sangat luar biasa besarnya. Tapi kita yakin bahwa dengan pola panutan maka peran tokoh masyarakat artinya tidak terkungkung pada struktur birokrat ini menjadi tumpuan harapan kita sekarang. Tokoh masyarakat, orang-orang yang dihormati dan sebagainya. Atau di dalam skup kecil beberapa kali pada saat saya masih jadi juru bicara, selalu berharap bahwa peran kepala keluarga sebagai agent of change untuk adaptasi perubahan kebiasaan baru. Kita harus bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita. Kebetulan saya tadi menghadiri peringatan Hari Anak Nasional. Inilah yang kemudian kita harapkan bisa diperankan dengan baik oleh keluarga. Baik, terima kasih Pak Ahmad Yuryanto. Tadi diskusi dan juga catatan 140 hari Anda menjadi jubir gugus tugas penanganan COVID-19. Selamat bekerja dalam peran yang saat ini Anda miliki. Terima kasih atas waktunya Pak Yuri.